Hari ini kita bahas tentang iddah talak, ya. Tentang iddah talak. Sebagaimana perempuan yang ditinggal mati oleh suami yang harus menjalani iddah, maka perempuan yang ditalak itu juga harus menjalani iddah. Hanya saja aturannya sangat berbeda. Jadi aturannya berbeda, baik durasinya maupun ketentuan-ketentuannya. Hari ini kita akan belajar tentang iddah talak ini, ya. Yang pertama dari segi durasi dulu. Jadi masa iddah itu berapa lama, ya? Ini yang akan kita bahas. Kalau untuk ditinggal mati, ibu-ibu mesti insya Allah masih ingat ya Bu ya. Kalau ditinggal mati itu ada 2 macam durasinya itu, ya. Berapa? 4 bulan 10 hari. Yang kedua, iddahnya orang ditinggal mati itu 2 macam. Oh bukan, ini. Wah, nggak pakai tadi punyai pelajarannya silang-hilang gitu. Dan sudah ya kapan pinternya ya. Jadi iddah ditinggal mati itu durasinya 2 macam. 1 4 bulan 10 hari bagi yang normal itu ya. Yang kemudian jenis iddah yang kedua untuk ditinggal mati itu adalah sampai melahirkan bagi orang yang hamil, kan gitu ya. Jadi iddah mati itu bagi yang hamil sampai melahirkan. Bagi yang tidak hamil 4 bulan 10 hari, kan begitu ya Bu ya. Nah iya kan sudah itu. Nah sekarang hari ini kita membahas tentang iddah talak, ya. Iddah talak itu ada 4 macam, ya. Ada 4 macam. Durasinya ya Bu ya. Durasi. Kalau ditinggal mati itu kalau hamil sampai melahirkan. Kalau tidak hamil berapa? 4 bulan 10 hari. Baik yang haid, tidak haid, belum dikumpuli, sudah dikumpuli, semuanya pokoknya tidak hamil 4 bulan 10 hari. Tapi kalau hamil sampai melahirkan. Nah sekarang durasi iddah talak itu ada 4. Yang pertama jika belum digauli. Jika belum digauli itu durasinya tidak ada iddahnya. Jadi tidak ada iddahnya. Beda dengan ini, dengan ditinggal mati. Kalau ditinggal mati belum digauli, berapa iddahnya? 4 bulan 10 hari. Orang ditinggal mati itu loh Bu, belum dikumpuli, sudah akad nikah, terus suaminya mati, iddahnya berapa? 4 bulan 10 hari. Kalau ditalak belum dikumpuli, tidak ada iddahnya. Itu bedanya ya. Dalilnya mana? Surat Al-Ahzab 49. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, idza nakahtumul mu'minat, kalau kalian menikahi perempuan-perempuan beriman, tsumma talaqtumuhunna, kemudian kalian mentalak mereka, min qabli an tamassuhunna, sebelum kalian menggauli mereka, fama lakum alaihinna min iddatin ta'tadunaha, maka tidak ada masa iddah bagi perempuan itu yang bisa kalian berlakukan hitungannya. Jadi untuk perempuan yang belum digauli, kalau ditalak tidak ada iddahnya, tidak pakai iddah sudah. Si A dinikahi si B, belum dikumpuli, terus ditalak, berarti tidak pakai iddah. Besoknya nikah sama orang ya boleh, gitu Bu maksudnya Bu. Itu tidak ada iddahnya, ya, tidak harus nunggu, ya. Nah, kalau ditinggal mati lain, ditinggal mati belum dikumpuli tetap harus iddah berapa? 14 hari. Itu ya. Yang kedua, bagi wanita yang sudah dikumpuli dan haid, apa Bu? Haid, al-ahidu ya, perempuan yang apa? Yang masih haid. Jadi gini, ini yang belum digauli, sisanya itu sudah digauli. Kalau masih haid itu 3 kali quru, 3 kali quru. Dalilnya surat Al-Baqarah 228. Itu dalilnya. Jadi perempuan yang ditalak kalau masih haid, maksudnya dia itu masih apa ya Bu ya? Seiso haid itu loh Bu. Ya, bukan sedang haid. Ketika dia masih bisa haid. Ngerti ya maksudnya?
bukan sedang haid. Sedang haid tidak boleh ditalak. Maksudnya gini loh Bu, orang ini masih bisa haid gitu loh. Kalau dia ditalak berapa iddahnya? 3 kali guru. Dalilnya surat Al-Baqarah 228. Allah berfirman, wal mutallaqatu, perempuan-perempuan yang ditalak, yatarabbasna bi anfusihinna salasata quru. Perempuan-perempuan yang ditalak maka harus menjalani iddah selama 3 kali quru. Kalau ditinggal mati, berapa iddahnya? 4 bulan 10 hari. Belum digauli 4 bulan 10 hari. Sudah digauli dia masih bisa haid 4 bulan 10 hari. Kalau ini, kalau belum digauli tidak ada iddahnya. Kalau masih bisa haid sudah digauli 3 kali quru. Iya. 3 kali quru itu 3 kali haid atau 3 kali suci, ada 2 pendapat. 3 kali quru itu maksudnya 3 kali haid atau 3 kali suci. Dulu sudah saya ajari cara menghitungnya, ya. Ya, masih ingat cara menghitungnya. Yang dimaksud 3 kali quru iya apa? 3 kali haid atau 3 kali suci? Ini loh Bu. Ini suci. Ini haid. Ini suci. Ini haid. Ini apa? Suci. Ini apa? Haid. Gini ya. Misalnya dijatuhi talak di sini. Kan talak itu aturannya kan harus dijatuhkan dalam keadaan suci si perempuan, belum digauli. Kan begitu ya Bu ya? Kalau dijatuhkan di sini berarti cara ngitungnya kalau haid itu, kalau quru itu ditanggap haid berarti 1 2 3, berarti di sini itu sudah selesai masa iddah, gitu ya. Kalau 3 kali quru itu maksudnya 3 kali suci berarti 1 2. Ini kok ini gitu ini. Suci haid, suci haid, suci haid gini ya. Jadi kalau 3 kali haid hitungnya gini, 1 2 3. Berarti di sini selesai. Tapi kalau dihitung 3 kali suci berarti 1 2 3. Berarti di sini awal haid yang sini itu sudah selesai iddah. Bisa apa bedanya itu ya? Nah, itu cara ngitung. Saya ulang lagi untuk perempuan yang masih bisa haid, kalau ditalak iddahnya 3 kali quru. Ya, kemudian yang berikutnya Buin kalau ada spidol Buin ini tidak makan. Berikutnya perempuan yang tidak haid itu misalnya tidak pernah haid atau sudah menopause ya. Dan yang lain-lain ya apa perempuan yang apa ini sudah tidak haid. Tidak haid itu apa? Menopause bisa. Memang sejak kecil tidak pernah haid bisa. Apalagi itu ya. Termasuk wanita istihadah. Istihadah itu apa? Keluar darah terus menerus. Itu iddahnya 3 bulan. Iddahnya berapa? 3 bulan ya. Di dalam surat At-Tolaq Allah menyatakan wallai ya'isna minal mahid min nisaikum, perempuan-perempuan yang sudah berhenti haid ya, wallai ya'isna minal mahid min nisaikum in tabtum, kalau kalian ragu-ragu maka faidatuna iddah mereka itu salasata ashuri, iddahnya selama 3 bulan. Wallai lam yakhidna, begitu juga perempuan yang tidak pernah haid. Jadi perempuan yang sudah stop haid, menopause ya. Apa? Dan perempuan yang belum pernah haid, iddahnya berapa, Bu? 3 bulan. Cara ngitungnya begini sebetulnya 3 bulan itu. Misalnya saiki tanggal 12 Muharram. Berarti ngitungnya sebetulnya itu gini. Berarti bulan berikutnya apa? Bulan berikutnya apa? Mari Muharram apa? Safar. Bu, mari Muharram apa sih? Mari Muharram itu apa? Safar.
Safar. Habis Safar Rabiul Awal. Habis Rabiul Awal Rabiul Akhir. Maka dihitung begini, saiki tanggal 12 Muharram. Berarti 12 Safar, 12 Rabiul Awal, 12 Rabiul Akhir. Itu loh Bu maksudnya Bu. Berarti 12 Rabiul Akhir iddahnya selesai. Kan bulan itu ada yang 29, ada yang 30. Tapi ngitungnya begini. Tapi kalau Ibu rumit ngitungnya gini ya sudah dijangkepno 90 hari, enggak apa-apa wis, kira rodok suwe titik. Nek bingung ya, bingung ngiteni tanggale ya. Caranya begini aja ya. Sebetulnya ndak harus 90 hari karena bulan itu ada yang 29. Tapi kalau Ibu ribet ya wis 90 enggak apa-apa ya, digenepno 90 gitu ya. Saya ulang lagi ini ya. Dan yang keempat itu jika apa? Hamil. Jika hamil iddahnya itu sampai melahirkan. Wal ulatu ahmali ajaluhunna ayyadzna hamlahunna. Kata Allah, firman-Nya Allah, perempuan hamil iddahnya itu sampai dia melahirkan. Nah, dari segi durasi iddah berarti ada perbedaan antara iddah ditinggal mati dan iddah dicerai. Itu ada beda durasi. Saya ulang lagi, kalau iddah ditinggal mati itu dua macam. Satu, kalau dia hamil iddahnya sampai, kalau tidak hamil tidak peduli. Jadi kalau tidak hamil itu iddahnya 4 bulan 10 hari, tidak peduli sudah digauli atau belum digauli, haid atau tidak haid, pokoknya 4 bulan 10 itu Bu ya. Tapi kalau dicerai itu iddahnya beda. Kalau belum digauli enggak ada iddahnya. Jelas ya Bu ya? Nah, kalau haid, kalau masih haid berapa? 3 kali guru. Kalau tidak haid 3 bulan. Kalau hamil jelas apa jelas ini? Jelas. Jadi beda dari durasi. Sekarang dari segi ketentuannya. Sekarang dari segi apa? Ketentuannya. Sama, ketentuannya pun beda ya, antara iddah talak dengan iddah ditinggal mati itu beda. Sekarang kita bahas ketentuannya. Sebelum kita bahas ketentuan iddah talak ini, kita jelaskan dulu pembagian iddah talak ya. Jadi iddah talak itu ada 2 macam sebetulnya. Iddah talak ada 2 macam. Yang pertama namanya iddah raj'i. Iddah raj'i. Iddatut talak ar-raj'i. Yang kedua iddah bain. Iddatut talaq bain ya. Udah ya. Saya jelaskan dulu. Jadi iddah raj'i itu iddah yang dijalani perempuan yang ditalak 1 dan 2. Jadi iddah yang dijalani perempuan yang ditalak 1 dan 2 ya. Sedangkan iddah bain itu iddah yang dijalani oleh perempuan yang ditalak 3. Tak kasih contoh. Ini ada perempuan ditalak. Talak baru talak 1. Baru talak apa? 1. Maka sejak ditalak itu argunya jalan sudah iddahnya.
selama 3 kali haid atau 3 kali suci tadi, 3 kali kuku tadi, haid. Selama ini durasi ini dia menjalani iddah. Nah, iddahnya karena baru talak 1 disebut iddah. Ya, gitu ya Bu ya. Begitu juga perempuan yang ditalak 2, dijatuhi talak 2. Dia sejak talak jatuh berarti iddahnya sudah jalan, durasinya jalan. Selama 3 kali kuruk, kalau ini tadi, maka itu dia menjalani iddah. Iddahnya disebut iddah raj'i. Kalau talak 3, maka iddahnya itu disebut iddah bain. Ya, jadi iddah ada 2 macam, ada iddah raj'i, ada iddah bain. Iddah raj'i itu iddah yang dijalani perempuan yang ditalak 1 dan 2. Kalau iddah bain itu iddah yang dijalani perempuan yang ditalak 3. Jadi cuma dibagi 2 kalau iddah itu. Tapi kalau talak itu ada 3. Talak itu ada 3 Bu, dari segi bisa kembali atau tidak. Ada talak raj'i, ya. Ada talak bainuna surga, ada talak bainuna, ya kan sudah itu ya. Tidak cuma 2 aja. Sudah bisa dipahami. Kenapa cuma 2? Ini Bu, karena yang disebut talak bainunah kubro itu adalah orang perempuan yang ditalak sudah selesai masa iddah. Iya enggak? Iya, makanya enggak ada iddahnya. Iya ini cuma iddah raj'i dan iddah bain. Kan begitu ya? Tak ulang lagi, apa itu iddah raj'i? Itu iddah bain. Gitu ya. Sekarang ketentuannya, kita masuk ke ketentuannya. Ketentuan iddah talak raj'i dulu. Iddah talak raj'i. Ketentuannya beda Bu dengan iddah mati. Begitu juga dengan iddah talak bain. Ketentuan iddah talak raj'i. Di sini apa? Talak apa? Iddah raj'i. Oh, talak. Iddah raj'i. Di sini apa? Iddah bain. Itu 2 hal yang berbeda. Ya. Kita mulai nomor 1. Selama masa iddah, perempuan yang menjalani iddah talak raj'i itu punya hak nafkah. Punya hak nafkah. Sedangkan perempuan yang ada dalam masa iddah bain tidak berhak nafkah. Nafkah iddah lah Bu maksudnya Bu. Itu bedanya. Tak ulang. Ini seorang perempuan ditalak 1, Bu. Kan berarti harus jalan iddah 3 kali kuruk. Dia berhak atas kan gitu. Kenapa? Iddahnya iddah raj'i. Tapi kalau talak 3 selama masa iddah sudah tidak punya hak nafkah. Bisa dipahami? Tuh. Yang kedua, untuk iddah raj'i harus tinggal di rumah suami. Jadi harus dan berhak, ya, harus dan berhak. Kenapa dikatakan harus? Karena dia tidak boleh keluar dari rumah suami. Kalau ditalak 1 dan 2 itu masih harus tinggal selama 3 kali kuruk itu loh Bu. Dan dia juga punya hak. Artinya suami tidak boleh ngusir juga, dan dia juga tidak boleh keluar sendiri.
yakhrujuna min buyutihinna wala yakhrujna. Jadi kalau di surat At-Tolak itu disebut, nanti saya jelaskan ayatnya sedikit, mereka tidak boleh dikeluarkan dari rumah mereka. Jadi kalimatnya Bu, tidak boleh dikeluarkan dari rumah mereka walaupun itu rumahnya suami. Seakan-akan itu rumahnya si perempuan selama masa iddah itu. Tidak boleh, keluar sendiri juga tidak boleh. Wala yakhrujna, dan mereka juga tidak boleh keluar sendiri. Jadi kalau iddah talak, ditalak siji talak loro, wong wedok ndak oleh metu. Paham napa mboten? Diusir yo gak oleh. Paham napa mboten Ibu? Nah, ngerti? Iya, nanti kita bahas ayatnya. Beda dengan iddah talak bain. Iddah talak bain ini menurut jumhur dia boleh keluar sendiri, menurut jumhur ya. Boleh menurut mayoritas ulama, apa? Boleh apa? Boleh keluar dan tidak punya hak untuk tinggal di rumah suami. Itu bedanya. Dan tidak boleh dan tidak punya hak. Nah, kecuali menurut Umar bin Khattab, ya. Umar bin Khattab mengatakan perempuan yang ditalak 3 itu masih harus tinggal sama suami seperti ini, seperti Daraj'i. Tapi jumhur mengatakan perempuan ditalak 3 itu tidak punya hak tinggal bareng, tidak punya hak lagi tinggal di rumah suami dan boleh keluar. Itu ya Bu ya. Kenapa jumhur kok mengatakan perempuan ditalak 3 itu tidak punya hak tinggal bersama suami lagi dan memang boleh keluar sendiri? Dalilnya itu sabda Nabi kepada seorang sahabiah perempuan namanya Fatimah binti Qubais. Jadi Fatimah binti Qubais itu ditalak 3 oleh suaminya. An Fatimah binti Qubais anna zaujaha talaqaha salasa, ketika suaminya mentalaknya dengan talak 3. Walam yaj'alaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sukna wala nafaqata, maka Nabi tidak mewajibkan kepada mantan suaminya Fatimah binti Qubais untuk menyediakan tempat tinggal maupun memberi nafkah. Dan Nabi sendiri bersabda kepada Fatimah binti Qubais, la sukna laki wala nafaqah, tidak ada hak tinggal untukmu di rumah suami, sekaligus juga tidak ada hak nafkah. Jadi untuk talak 3 itu tidak ada apa tadi? Hak nafkah, tidak ada hak tinggal bagi suami. Jadi kalau talak ini harus tinggal. Yang ketiga, boleh berhias. Boleh apa Bu? Ini yang ketiga juga boleh berhias. Hanya saja kalau ini boleh berhias dan dianjurkan berhias. Kalau ini boleh berhias tapi sebaiknya tidak berhias. Beda enggak dengan iddahnya orang ditinggal mati? Orang ditinggal mati ketika iddah boleh enggak berhias? Enggak boleh. Iya. Makanya orang dulu ketika menjelaskan iddah ditinggal mati itu saya jelaskan 3 kewajiban perempuan yang ditinggal mati. 1 iddah, 2 ikhdad, 3 mulazamatus sakan. Kenapa? Karena selama ini kita namanya mengira iddah itu ya tidak boleh berhias itu. Padahal bukan. Iddah itu masa menunggu di mana seorang perempuan tidak boleh menikah lagi. Itu namanya iddah. Adapun yang tidak boleh berhias itu saja itu tuh iddah. Itu namanya ikhdad. Ya. Hanya saja karena pada perempuan yang ditinggal mati itu dia sekaligus harus mengerjakan iddah plus iddah plus mulazamatus sakan, sehingga orang mengira iddah itu tidak berhias itu, padahal tidak.
perempuan yang dicerai itu Bu, dia harus menjalani iddah tapi tidak harus iddah. Dia tidak boleh nikah lagi selama 3 kali guru, baik ini atau ini. Tapi dia boleh berhias walaupun iddah. Ngerti tidak maksudnya? Jadi yang tidak boleh berhias itu perempuan yang iddah ditinggal mati. Nek ditalak siji malah dikongkon maca. Yang ini lah. Yang ini lah. Malah nek ini sebaiknya tidak maca, tapi boleh. Tapi yang ini boleh. Loh bukan boleh, dianjurkan. Ngerti? Sama ini kan mengira iddah itu tidak boleh maca, bukan ya. Iddah ditinggal mati itu gak oleh maca. Paham Bu? Nanti saya jelaskan ya. Yang keempat, tidak boleh menerima pinangan, tidak boleh menerima pinangan, tidak boleh membuat janji menikah dengan laki-laki lain, membuat janji menikah dengan laki-laki lain, ya. Tidak boleh menikah, tidak boleh apa? Menikah. Kalau yang ini tidak boleh, ini ya, boleh menerima pinangan, boleh menerima pinangan, tapi tidak boleh menikah. Beda apa mboten? Beda apa mboten? Boleh membuat janji menikah, tapi tidak boleh menikah. Saya aja bingung, karena ketentuan iddah itu memang beda-beda Bu. Kalau iddah ditinggal mati, itu tidak boleh menerima pinangan, tidak boleh membuat janji menikah, dan tidak boleh menikah. Kalau iddah talak raj'i sama dengan iddah mati, tidak boleh membuat janji menikah, tidak boleh menerima pinangan, tidak boleh menikah. Kalau iddah talak bain, iddah bain ini, iddah talak telu loh Bu, boleh membuat janji menikah dengan laki-laki lain. Yang tidak boleh adalah menikah sampai masa iddahnya selesai. Beda apa beda? Iddah. Pak Usman, kok iso beda? Lah, karena memang secara substansial antara ini dan ini beda. Iddah raj'i itu perempuan ditalak 1 dan 2 lalu menjalani masa iddah. Sebetulnya statusnya masih istri. Hanya saja dipegat tapi seiddah iku sejane status seistri. Kapan status istrinya berakhir? Kalau sudah masa iddahnya selesai. Perempuan ditalak, talak 1 ya, jatuh ya. Selama masa iddah sebetulnya statusnya masih kapan status istri berakhir? Ketika iddahnya selesai. Sedangkan iddah bain itu orang ditalak 3 terus menjalani iddah. Saat talaknya jatuh, saat itu juga statusnya sebagai istri itu sudah berakhir. Nggak usah ngenteni iddah entek. Paham apa paham? Lah karena jadi wong wis ditalak 3 ya wis tahun biyen wis ditalak, ojo meneh. Engko le 3 tahun ditalak meneh. Berarti ojo meneh. Berarti ngono nggih. Ditalak maneh sejak talaknya jatuh walaupun masih iddah itu statusnya sudah bukan istri. Walaupun masih tetap harus iddah, tapi bukan istri lagi. Ngono maksudnya, Bu. Tapi kalau talak 1 selama menikah belum pernah ditalak, lalu dijatuhi talak, kamu tak pegat saiki. Talak 1 jatuh. Iddah. Lah, selama iddah statusnya masih apa, Bu? Istri. Kapan statusnya bukan istri? Iddahnya selesai. Itu, paham? Makanya bedanya kalau di sini, ini ya, Bu, dapat nafkah, di ini tidak dapat. Kenapa? Karena ini statusnya masih istri. Paham? Yang ini statusnya bukan istri. Jelas.
harus tinggal di rumah suami. Kenapa? Karena statusnya masih istri. Yang ini statusnya bukan istri. Paham? Boleh berhias, boleh berhias. Kenapa? Karena statusnya masih justru dikongkon berhias supaya tidak jadi cerai, supaya rujuk lagi. Paham? Yang di sini boleh berhias karena bukan istri, bukan istri, tapi sebaiknya tidak. Jelas apa jelas? Yang ini tidak boleh menerima pinangan dari laki lain, tidak boleh membuat janji menikah, dan tidak boleh menikah dengan laki-laki lain. Kenapa? Karena statusnya istri. Jelas? Yang di sini boleh menerima pinangan, tapi tidak boleh menikah. Kenapa boleh menerima pinangan? Karena statusnya bukan istri. Kenapa tidak boleh dia menikah? Karena supaya menunggu 3 kali haid tadi, supaya jelas apakah dia hamil atau tidak. Jelas apa jelas? Yang kelima, suami berhak merujuk secara sepihak. Suami berhak merujuk secara sepihak tanpa akad nikah baru. Paham maksudnya? Dijatuhi talak 1 selama 3 kali guru. Suaminya punya hak merujuk secara sepihak. Sing wedok gelem ndak gelem bojone iso ngrujuk. Dan ndak perlu akad nikah. Cukup tinggal dikumpuli. Ditalak saiki. Lah selama 3 kali kuku ke depan ini loh Bu, sakwaya suaminya mau rujuk itu bisa. Dan ndak usah kobil tu maneh, langsung kumpul. Paham maksudnya? Paham apa paham? Loh. Nggih napa nggih? Lah. Kenapa Pak Usman? Karena statusnya masih. Lah iya kan? Wa bu'ullatuhunna surat Al-Baqarah 288. Wa bu'ullatuhunna ahaqqu bi raddihinna fi dzalika in aradu islaha. Suaminya punya hak, lebih punya hak untuk rujuk di dalam masalah iddah ini, dalam masa iddah ini jika suaminya berniat melakukan islah. Ya. Jadi suaminya bisa merujuk sepihak. Sing wedok ndak gelem misalnya, ndak aku gak balik maneh. Misalnya selama masa iddah, boleh aja dipeksa yang suaminya digeret yang kamar. Ya bocah wong sing bojone kok. Nek bojone maksa njaluk pisah berarti dia ajukan gugatan cerai. Itu. Selama masa iddah itu suaminya berhak merujuk sepihak meskipun ndak gelem. Gitu. Cuma talaknya sudah hilang 1 dong. Kan sudah hilang itu. Iya. Kemudian yang ini talak bain, iddah talak bain, ini suami sudah tidak punya hak merujuk, tidak boleh kembali lagi. Suami apa Bu? Tidak punya hak merujuk. Kenapa? Sudah talak 3. Sebelum si istri nikah sama orang lain lalu cerai, kan begitu ya Bu ya? Nah, kan dulu tak jelasin, kalau masa iddah talak 1 dan 2 ini masih jalan, masih ada, itu boleh kembali, gitu, tanpa akad baru. Kalau masa iddahnya selesai, talak 1 dan 2 iddahnya selesai, itu tidak bisa dirujuk tanpa akad. Kalau mau kembali berarti harus akad baru, tapi masih bisa kembali. Gitu loh maksudnya. Itulah yang disebut talak bainuna sughra. Tapi talak 3, talak bainuna kubra ini, bahkan ketika masa iddah saja itu suaminya sudah tidak bisa kembali, baik rujuk seperti di talak 1 itu ataupun dengan cara akad baru, itu sudah tidak bisa. Ojo bingung ya Bu ya. Jane rada rumit ngoten lho, itu kan. Nggih.
Bisa dipahami. Jadi kalau sudah talak 3, bahkan sejak iddahnya saja suaminya sudah tidak bisa kembali lagi. Akan mana ya gak iso, ya langsung dikumpuli ya gak iso, ya. Tapi suami istrinya harus nikah sama orang lain dulu, kan gitu ya Bu ya. Jadi bedanya ini suami berhak merujuk secara sepihak tanpa akad baru. Ya wis langsung dikumpuli, rujuk wis ya. Dek sampean tak rujuk. Mau, coba aku maksa saiki. Kate opo sampean? Ndak apa. Ya. Ya, tak apa sampean? Nah, udah gelem aku sudah akem sampean. Ya buah. Ayo tak serempung sampean. Ya. Kate opo? Ya, ojo bojone. Ya. Kalau ini sudah tidak bisa ini. Ya. Nah, bisa ya. Yang keenam, kalau suami mati si perempuan dalam masa iddah, jika suami mati, ingat si perempuan dalam masa iddah roj'i, suaminya apa Bu? Maka si perempuan harus pindah ke iddah mati. Ngerti tidak? Perempuan masih iddah roj'i, ya toh, masih dapat 1 bulan menjalani iddah, 1 bulan, oleh 20 dino misalnya. Terus yang lanang mati, berarti si perempuan ini iddahnya diganti, harus iddah mati. Ngitungnya mulai 0 mana? Berapa iddah mati? 4 bulan 10? Apa maksudnya Bu ya? Hati sing 20 dino nggak dihitung. Paham maksudnya? Kalau yang di sini, kalau suami mati dalam masa iddah, Bu, suami mati dalam masa iddah, kalau suami mati dalam masa iddah, itu tidak perlu pindah ke iddah mati. Yang ini kalau suami masa iddah mati, dia dapat warisan, tetap punya hak waris. Yang ini tidak dapat warisan. Kenapa coba? Yang ini kalau suaminya mati, kenapa harus pindah ke iddah mati? Ganti. Terus oleh warisan. Apa? Karena statusnya masih istri. Yang ini kenapa ketika dalam masa iddah bain itu suaminya mati, si istri tidak perlu pindah ke iddah mati dan tidak dapat warisan karena statusnya sudah bukan jelas apa jelas? Ngosok ngene gak jelas, Bos. Tahu tapi bedanya iddah roj'i dan iddah bain berarti ya. Temen apa gua? Man rek ndak sampai gak paham. Sekarang buka surat Al-Baqarah 228. Yang tadi ayatnya lah, Bu. Nah, jelas. Baru nanti surat At-Tolak ayat 1 ya. Sudah? Sudah. Duwe HP apa enggak sih, Bu? Punya. Aku pas nak duwe HP. Punya Pak, HP Pak, tapi enggak ada aplikasi Qur'annya. Ono apa sing ono TikTok? Wong TikTok duwe, aplikasi Qur'an enggak duwe. Hah? 228. Iki sakjane wong dian sih, Bu, sampean iki, Bu. Mosok wong Majang ndak ngerti aplikasi Quran download di Play Store ngono, Bu. Gaptek temen sampean. Kudet samane. Wong ndi samane kula sini sih? Hah? Wong tekek ngono wae sampean. Sudah. Nah, ya kita lihat, coba dibaca itu pertama. Ayo, saya jelaskan ayatnya. Ayo, wal mutallaqatu ya yatarabbasna bi anfusihinna salasata quru
perempuan yang ditalak masa iddahnya dia menunggu selama 3 kali. Itu kalau dia masih bisa haid dan sudah digauli. Kalau belum digauli, berapa tadi? Tidak ada masa iddah. Gitu ya Bu ya. Kalau hamil sampai melahirkan. Kalau tidak haid selama 3 bulan. Itu yang masih haid. Ya Bu ya, jelas ya. Terus lanjutan ayat. Wala yakhillu lahunna ayyaktumna ma khalaqallahu fi arhamihinna in kunna yu'minna billahi wal yaumil akhir. Tidak halal bagi si perempuan menyembunyikan apa yang Allah telah ciptakan di dalam rahimnya jika dia benar-benar beriman kepada Allah dan hari. Nek bobot kudu cerita. Bu, ditalak bobot kudu cerita, jangan ditutupi sebab mengaburkan nasabnya anak. Gitu ya Bu ya. Terus berikutnya, wa bu'ulatuhunna ahaqqu bi raddihinna fi dzalika in aradu islaha. Suaminya lebih berhak untuk merujuk si perempuan itu dalam masa iddah itu jika si lelaki menghendaki islah, menghendaki perbaikan. Tadi iddah kecil Bu. Iya. Suami berhak merujuk secara itu. Kalau iddah bain enggak sudah, ya. Jelas ya itu ya. Cuma di situ ada syaratnya in aradu islaha, yaitu kalau suami itu menghendaki apa Bu? Perbaikan. Jadi kalau merujuk itu tidak boleh niatnya jelek, dirujuk tapi niatnya untuk balas dendam sama istri, jadi iso ngebuki maneh, dirujuk supaya suaminya, istrinya itu tidak bisa nikah sama laki-laki lain. Nah itu yang tidak boleh begitu, tergantung. Harus in aradu islaha. Jadi Islam itu sangat menilai niat sebelum tindakan. Apapun itu, poligami niatnya opo, itu kudu jelas sih ya. Sebelum tindakan niatnya itu apa? Gitu loh ya. Talak itu niatnya opo? Gitu nggih? Sembarang itu niatnya itu penting, termasuk rujuk niku niatnya nopo. Nggih, nek niate in aradu islaha, kalau ingin perbaikan. Artinya apa? Orang rujuk itu kalau mau kembali lagi sama istri, baik perempuannya maupun, ya harus sama-sama melakukan perbaikan tuh Bu, evaluasi kesalahannya apa kemarin, problemnya apa, diselesaikan. Lah kalau rujuk tanpa ada evaluasi dan perbaikan, itu hanya mengulang luka lama. Kan begitu ya Bu ya? Ini rujuk ya kudu ditandani apa masalah ini, apa komunikasi, apa masalah sikap suami yang kurang baik, apa istrinya yang kurang baik dan seterusnya. Ya kalau mau rujuk diperbaiki supaya tidak mengulang luka lama. Begitu ya Bu ya. Nah, lanjutan ayat ya Bu ini. Walahunna mithlul ladzi alaihinna bil ma'ruf. Dan atas para istri itu juga punya hak yang sepadan dengan suami secara ma'ruf, secara baik. Apa maksudnya? Gini loh Bu, kalau Allah memberikan hak merujuk sepihak kepada suami selama iddah raj'i, itu bukan berarti Allah itu mendiskriminasi perempuan. Lelaki diberikan hak, perempuan juga punya hak, cuma haknya beda. Gitu loh Bu, dalam merujuk secara sepihak istri memang tidak bisa. Tapi dalam hal-hal lain dalam rumah tangga itu jangan dianggap agama ini mendiskriminasi perempuan. Kalau lelaki punya hak untuk diperlakukan secara baik oleh istri, tidak didolimi, maka perempuan juga punya hak untuk muasyarah bil ma'ruf, untuk dipergauli secara baik, diperlakukan secara baik. Gitu loh maksudnya Bu. Jadi walahunna mislul ladzi alaihina bil ma'ruf. Secara ma'ruf. Ma'ruf itu apa Pak? Baik menurut agama, baik menurut akal, baik menurut norma masyarakat. Tidak disebut secara terperinci baik itu baik menurut agama, baik menurut norma masyarakat. Itu berbeda setiap zaman Bu. Hak suami istri itu loh. Paham maksudnya ya Bu ya? Ada yang memang sudah ditetapkan oleh nas, ada yang tidak ditetapkan oleh nas, tapi dikembalikan kepada urf.
Lah, kalau hak suami istri yang dikembalikan kepada urf itu berbeda antara tiap tempat dan tiap zaman. Gitu loh, Bu. Tapi yang ditetapkan berdasar nas itu sabit tetap tidak berubah. Misalnya pembagian peran suami istri, sopo sing masak, sopo sing ngadang, sopo sing umba-umba. Ini kan tidak diatur di agama. Siapa? Yang wajib siapa sih yang umba-umba? Jare sopo? Sampai ngaji tidak jangkep yo. Suami Pak wajib masak. Iya menurut mazhab Syafi'i. Menurut mazhab Hanafi tidak. Yang wajib istri. Yang lebih tepat Pak, tidak ada pembagian dalam agama itu. Keliru sama yang ngaji muni. Pak itu kewajiban suami Pak masak itu. Istri itu tidak wajib nyapu-nyapu rumah barang itu. Iku nek nerangno sate gak jangkep. Kudune menurut mazhab ndak dijelasno ngono. Akhirnya wong wedok salah paham, dikira ngerti lagi ngaji sepisan. Akhirnya gak gelem masak, gak gelem mbak-mbak, gak gelem nggawe kopi. Nah, dalam persoalan seperti itu dikembalikan kepada menurut kebiasaan masyarakat setempat ya opo. Gitu loh Bu maksudnya Bu. Lho hari ini di Indonesia wong lanang ya nyambut gawe, wong wedok ya ngurusi omah. Ya siku dilakoni aja model-model ae sampean niku. Paham maksudnya? Ngajine sing jangkep ngono lho, ya. Besaran nafkah. Piro sih wong lanang kudu belanjani, misalnya kudu sengketa kuwi aku kudu belanja sampe dikembalikan kepada sesuai kemampuan suami dan urfe wong Majang iki piro, urfe wong Indonesia sampean njaluk dibelanjani kaya wong Kuwait misalnya, kaya wong di Dubai, ndak bodoh. Standar itu 200 juta. Ya standar Ruben Onsu, ndak iso. Ya. Nah, kalau laki-laki punya hak, perempuan juga punya hak, ya kan? Sepadan, Allah tidak zalim, sama-sama dikasih hak, punya hak, ya. Tapi itu dikembalikan pada beberapa hal, dikembalikan kepada urf. Terus lanjut. Wali rijali alaihina daroja. Tapi dalam soal kepemimpinan tetap saja suami itu punya satu derajat lebih tinggi. Bukan berarti secara kemanusiaan suami itu derajatnya lebih tinggi dari istri. Enggak Bu, sama secara kemanusiaan di hadapan Allah sampai itu sama. Lalu apa dimaksud derajat itu? Derajat fungsi dalam rumah tangga. Gitu loh Bu, kapal ini tetap kudu ono nakodae. Gitu loh Bu. Iya kan? Lah sama rumah tangga itu ya kudu tetep ono pimpinane. Lah dalam kasus fungsi kepemimpinan rumah tangga, suami itu ditempatkan setingkat lebih tinggi dari sampean. Wali rijali alaina daroja. Untuk laki-laki memang ada setingkat derajat lebih tinggi. Itu hanya dalam soal apa Bu? Kepemimpinan, ambil tanggung jawab itu beda mbek sampean menyen. Terus ditutup apa itu? Wallahu azizun dan Allah maha perkasa, maha bijaksana. Apa kok ditutup ngono? Apa kok ndak wallahu ghafurur rahim ngono? Wallahu samiun alim ngono apa? Wallahu azizun hakim. Aziz itu maha perkasa. Hakim itu maha bijaksana. Maksude aziz maha perkasa. Gusti Allah iku ojo didikte. Gusti Allah iku ndono iso sing dikte. Gusti Allah iku maha perkasa. Gawe aturan ngene, sampeyan iku gak usah protes. Sampeyan iku sapa? Paham? Tapi dia bikin aturan itu juga untuk kebaikan hambanya. Dia itu maha bijak. Jelas apa jelas? Duh, maksudnya ngerti? Iya. Sekarang buka surat At-Tolak ayat 1. Surat At-Tolak ayat 1. Sudah? Sudah? Bu? Sudah? Surat At-Tolak. Iki duwe HP apa ndak sih wong-wong iki? Hah? Apa HP ini? iPhone. Kalah aku HP ini Infinix. Sudah?
Surat At-Tolak ayat 1 sampai ayat 6 itu sudah bicara tentang talak. Tuh, kita bacakan ayatnya. Ayo kita baca. Tuh dibaca dulu. Ya, bagaimana? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nabi, idza talaqtumun nisaa fataliquhunna li'iddatihinna wa ahsul iddah. Saya jelaskan dulu. Wahai nabi, siapa yang dimaksud? Nabi Muhammad. Wahai nabi, jika kalian mentalak istri, talaklah yang sekiranya si perempuan itu bisa langsung melakukan iddahnya secara benar, wa aksul iddah, dan hitunglah masa iddahnya itu dengan teliti. Saya jelaskan dulu. Maksudnya ini loh Bu, kalau mentalak perempuan, idza talaqtumun nisaa fatallikuhunna liiddatinna, jatuhkanlah talak itu di waktu di mana perempuan itu bisa langsung menjalani iddahnya secara normal. Lam itu lam taklil, demi atau dalam rangka. Jadi orang menjatuhkan talak itu waktunya harus selaras dengan aturan iddah. Kan masih ingat dulu aturannya itu, menjatuhkan talak itu harus ketika istri suci dan belum dikumpuli. Iya Bu ya, itu maksudnya. Jadi tidak boleh lelaki itu menjatuhkan talak dalam keadaan istrinya haid. Kenapa? Karena iddahnya istri menjadi bertambah panjang. Iya Bu. Iki haid, suci, haid, suci, haid, suci, haid. Nah. Coba kalau ditalak waktu suci belum dikumpuli, berarti iddahnya akan begini: 1, 2, 3. Oke, di sini ya. Tapi kalau ditalak waktu haid, maka ngitungnya mulai ini. Jadi iddahnya makin panjang. Jelas. Kalau ditalak waktu suci sudah dikumpuli, tidak jelas keadaan rahimnya, apakah hasil hubungan itu hamil atau enggak. Kan begitu Bu. Makanya ya ayuhan nabi, wahai nabi, kalau kalian mentalak perempuan, fatallikuhunna liiddatinna, waktunya harus benar. Kalau ditalak waktu haid, suaminya dosa, talaknya tetap jatuh tapi suaminya dosa. Ditalak habis dikumpuli dalam masa suci, itu juga suaminya dosa. Kalau hamil boleh, hamil nggak apa-apa ditalak. Yang nggak boleh itu kalau istrinya haid atau istrinya sudah dikumpuli, itu nggak boleh. Itu ngerti tidak itu Bu? Kalimatnya apa? Wahsul iddah, hitunglah masa iddah itu dengan teliti. Wahsu, ihso, itu menghitung dengan teliti. Dulu biasanya dipakai orang itu kalau ngitung kerikil dimasukin botol atau orang berzikir, itu ihso, ngitung dengan teliti. Saya tanya, yang disuruh ngitung masa iddah dengan teliti, ini siapa Bu? Semua pihak, bukan cuma istri. Coba ya ayuhan nabi, 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 idza talaqtumun nisa, kalau kalian mentalak istri, fatallikuhunna liiddatinna, kalau mentalak waktunya harus benar. Talaknya harus talak sunni, jangan talak bid'i, jangan istri haid, jangan istri habis dikumpuli, kan begitu. Yang kedua, wa aksul iddah, hitung dengan teliti iddahnya. Saya tanya, yang diperintah ngitung ini siapa? Laki-laki dan perempuan disuruh ngitung semua. Selama ini kan dia wong ditalak sing wedok tok sing ngitung, lanangnya ora gelem. Sekarang saya tanya, yang diperintah ngitung siapa di sini? Semua laki-laki disuruh. Saya mentalak istri tanggal sekian, berarti iddahnya selesai tanggal sekian. Suruh ngitung dengan teliti. Bukan cuma istri, suaminya suruh ngitung juga. Kenapa suaminya kok disuruh ngitung, istrinya juga disuruh ngitung? Suami ngitung satu, supaya dia tahu sampai kapan saya bisa merujuk. Iya kan? Oh, saya nalak tanggal 13 Muharram, berarti nanti
Iddah istri saya itu selesai, iddahnya selesai tanggal 13 Rabiul Akhir. Berarti selama belum tanggal itu dong, berarti saya bisa merujuk sewaktu-waktu, kan begitu? 2, supaya dia bisa menunaikan haknya, apa kewajibannya. Ingat Bu, ketika istri masih dalam masa iddah roj'i tadi, suami punya hak, punya kewajiban, apa? Menafkahi. Berarti mau sampai tanggal samene, aku kudu tetep belanjani, bojoku ndak tak oleh metu teko omah. Itu ndak boleh, kudu ono ndek kene. Nek talak iddah roj'i lho Bu. Lah iya. Suaminya suruh ngitung, masalahnya laki-laki sekarang nggak paham fikih nikah, ya. Nggak tahu gelem ngitung babano ku. Istri disuruh ngitung apa enggak? Ya suruh ngitung toh Bu, supaya dia tahu bahwa masa iddahnya itu selesai tanggal sekian. Oh berarti sampai tanggal sekian suami saya bisa merujuk sewaktu-waktu. Kalau sudah tanggal sekian enggak bisa lagi sudah. Kalau selesai tanggal ini, kalau talak 1 dan 2 selesai iddah ini, berarti kalau nikah lagi ya harus akad lagi. Tapi kalau talak 3 ya sudah, sejak iddah itu sudah enggak bisa kembali lagi, kan begitu. Supaya dia tahu juga, oh masa iddah saya selesai tanggal sekian, berarti kalau sudah tanggal sekian saya boleh nikah sama laki-laki lain. Terus entek iddah gak apa-apa, kan begitu. Siapa yang disuruh ngitung siapa? Yang disuruh ngitung siapa ini? Dua-duanya. Pak Osman, kok yang diperintah ini Nabi? Bunyi kalimatnya apa Bu? Ya ayuhan Nabi. Sing diperintah sinten? Lho kok ngoten Pak Osman? Ngene Bu, iki jenenge nek ilmu usul tafsir iku diarani khitabul khos wal muradu bihil am. Khitabe iki individu tertentu, tapi yang dimaksud itu sebetulnya semua. Paham ya Bu ya? Sing diperintah, sing didhawuhi iki lho, nggih, sing didhawuhi ini Nabi, tapi maksudnya ya semua umat. Khitabul khas wal muradu bihil am. Sing ngene Bu, Nabi, tapi sakjane sing diperintah iki sapa Bu? Kabeh umate. Lah terus apa kok Nabi sing disebut? Untuk memberi penekanan perintah. Nek Nabi dikongkon memperhatikan aturan iki, apa maneh sing duduk? Paham apa paham? Wong lanang-lanang kan gitu. Cuma Nabi, nek Nabi saja disuruh hati-hati di dalam masalah kapan menjatuhkan talak itu, ndak oleh sembrono dan harus menghitung iddah istrinya dengan teliti, apalagi umatnya. Kan kadang orang itu sering begini toh Bu, sering kadang itu meremehkan apa-apa yang diperintahkan Allah. Berapa banyak orang yang berpikir, orang awam tak duwe ilmu, alah wis ki opo golek ilmu. Padahal Nabi aja surat Tuhan 14 itu Rabbi zidni ilma. Ada ngono wong, yo patong-patong sembahyang. Oh Nabi kan tole nganti abu sembahyang tahajud. Waktu ndak gelem patong sembahyang umat kan gitu. Nabi ana istighfar sedina ping 100 apa maneh? Umat. Nabi kan ndak duwe dosa ya Bu ya. Maksud nggih Bu nggih? Istighfare minimal piro Bu sedina? 1. Lha apa maneh? Sing bedosane. Gitu loh maksudnya Bu. Lah nek Nabi ae menungso sing paling mulia diperintah kalau menjatuhkan iddah itu harus menjatuhkan talak itu harus di waktu yang benar, kudu ngati-ngati, ojo nglanggar. Apa maneh kawulane, apa maneh umate Nabi. Lho masalah iki masyarakat iki sembrono ya, ngitung enggak menjatuhkan talak ngawur ya. Sekaligus juga pelajaran untuk Pak Osman. Mungkin saya tanya lagi, Pak Osman ini ya ayuhan Nabi, kalau kalian mentalak perempuan, Nabi pernah enggak Pak mentalak perempuan? Mungkin saya ngomong gitu. Pernah Bu. Nabi sendiri pernah mentalak istrinya 2 kali. Jadi Nabi itu pernah mentalak istrinya berapa kali? 1 mentalak Hafsah putrinya Umar, itu ditalak oleh Nabi, tapi dirujuk, ditalak tapi. Yang kedua Nabi itu mentalak seorang perempuan, namanya diperselisihkan, tapi di kitab-kitab tarikh itu bisa disebut Ibnatul Ja'un
Ada yang menyebut namanya itu sebenarnya Asma bin Nu'man dari Bani Kinda, dari kabilah Kinda. Itu ditalak oleh Nabi, tapi tidak dirujuk, belum dikumpuli. Ditalak waktu malam pertama karena sebelum malam pertama ngomong yang tidak pas gitu lah istilahnya. Jadi belum kumpul, itu ditalak oleh Nabi. Tapi Nabi itu mentalak istri itu 2 kali, Bu. 1 mentalak Hafsah tapi dirujuk. 2 mentalak Ibnatul Ja'un, tidak dirujuk dan belum dikumpuli sebelum malam pertama. Itu terjadinya. Pelajaran juga untuk sampean bahwa rumah tangga yang terbaik pun, rumah tangga orang mulia pun itu tidak bebas dari masalah. Jadi sampeyan dulu ana wong saleh, rumah tangga sakinah mawaddah warahmah, terus ana konflik, sampean itu dijaga ucapannya. Ojo kok berarti selama itu memang pencitraan. Rumah tangga orang baik pun itu tidak bebas dari masalah. Iya, dan Nabi sampai mentalak istrinya 2 kali. Pak Usman, aku tidak tahu mentalak, tapi nek tukaran ya balik-balik. Tukaran lho jenenge rumah tangga, Bu. Tukaran ya tahu, gak nyopo ya tahu be bojo. Tapi kan mari 26 tahun menikah, ya kan? Ya jenenge wong tukaran lho, sampean kabeh sapa sing ndak tau tukaran karo bojo? Nggih napa nggih? Lah iya. Sing penting ndak purek, ndak apa, mangke yo mangke, esuk ya rukun meneh, guyon maneh kan gitu. Nggih napa nggih? Jadi sampean jangan berpikir nek ana rumah tangga sakinah mawaddah warahmah terus kok ana konflik, pencitraan tok mulai saben menit bae. Ya, rumah tangga orang mulia pun tidak bebas dari masalah. Satu Nabi. Loro, nek ana ustad pemuka agama pegatan, sampean ojo berlebihan menyikapinya. Sampeyan kadang ana ustad pegatan, sampean itu berlebihan menyikapi. Ustaz Abdul Somad cerai, Ustaz Agim cerai, sampean ndak kena jadi contoh. Selama iki mek teori tok berarti mulang, ndak kena panutan berarti. Loh, Nabi aja cerai sama istrinya. Gitu loh. Ndak kena panutan berarti. Teori tok berarti. Bebeng bojone ndak iso, apa maneh bebeng umat. Sama ini berlebihan menyikapi. Lah wong Nabi saja itu mentalak istri 2 kali, 1 dirujuk, 1 tidak. Lho kok saiki ana ustaz pegatan sampean gridu. Ndak iso dadi contoh. Kudune nek wong apik yo ndak sampai pegatan. Lha yang pegatan niku kaya haram, mboten. Pegatan niku mboten haram. Ya nek wong Kristen pegatan niku haram. Nek wong Islam pegatan niku ndak haram. Tapi ojo digawe-gawe pegatan. Maksudnya iku ya pegatan itu ada kalanya walaupun pahit jauh lebih baik daripada bertahan dan tetap saling menyakiti. Ngoten ya Bu nggih? Iya, itu ojo berlebihan itu. Kita lanjut tadi. Ya ayuhan nabi, idza talaqtumun nisaa fatallikuhunna liiddatihinna wa ahsul iddah. Hei Nabi, kalau kalian mentalak perempuan, talaklah di waktu yang tepat supaya si perempuan bisa menjalani iddahnya secara normal, yaitu ketika suci belum dikumpuli. Jangan ditalak ketika haid, jangan ditalak sehabis dikumpuli. Waksul iddah, hitung masa iddahnya itu. Lelaki kalau mentalak istri, hitung juga iddah istrimu. Jangan masa bodoh, jangan lepas tanggung jawab. Hitung kapan berakhir iddahnya, karena kamu punya kewajiban menafkahi. Kalau itu iddah raj'i, kamu harus tahu kapan iddah berakhir, karena ketika iddah berakhir kamu tidak bisa merujuk lagi. Kan begitu? Perempuan, iddahnya hitung dengan benar, yang teliti, jangan keliru walaupun cuma 1 hari. Karena ini sesuatu yang sakral, sesuatu yang ditetapkan oleh Allah. Lanjutan ayat, wattaqullaha. Baca ayatnya Bu, ada apa enggak itu? Wattaqullaha rabbakum, takutlah kalian kepada Allah, Rabb kalian. Maksudnya apa? Aturan iki jangan dibikin sepele. Takut kamu, karena ini bisa bikin Allah murka sama kamu. Wattaqullaha rabbakum, takutlah kamu, takwalah kepada Rabb Tuhanmu. Ya, aturan-aturan ini jangan dibikin sepele. Lanjut. Wala
La tuhrijuhunna min buyutihinna wala yahrujna. Jangan diusir perempuan itu dari rumah mereka. Jadi perempuan, Bu, ketika masa iddah tadi, iddah roj'i tadi loh, Bu, dia punya hak tinggal di rumah suami. Jangan diusir. Bu, nyekut toh, ini gak bisa toh. Jono ini. Nggak oleh. Oh, dia punya hak selama masa iddah. Nggih? Ibu. Wala yahrujna, dan si perempuan juga tidak boleh keluar atas inisiatif sendiri. Mang tak tulis harus tinggal di situ kalau udah roj'i. Bawe mulai nyama ibu ae wegak ngono kene. Ndak oleh, kudu nglumpuk di kono. Kenapa Pak Usman? Diharapkan supaya ndak jadi cerai. Itu Bu, jangan Bu. Selama 3 kali kuru harus tinggal satu rumah, harus tetap dinafkahi. Wala tuhrijuhunna wala yakhrujna, tidak boleh diusir dan tidak boleh keluar sendiri si perempuan. Diharapkan supaya kembali rujuk. Makanya diperintahkan untuk beria supaya 3 kali kuru 3 wulan kan suwe to Bu, ketemu bendino, pancet dimasakno yang bojone, pancet belanjane. Akhirnya kadang-kadang mikir, ya kan, iya kan kayak kadang kuku watuke barang Bu, nggih napa nggih, kadang kuku watuke barang ya, aduh eling watuke iki rasane iki sing gawe kangen iki ya Bu ya, wong wis gak sida pegatan kan iso, antuk ketok bareng dolanan ngukui anake enggak KPR. Nggih napa nggih? 3 kali kuru. Iddah itu kata yang biasa dipakai untuk menyebut bilangan dalam jumlah banyak. Kenapa? Karena waktu 3 bulan sebetulnya waktu yang cukup bagi keduanya itu untuk berpikir ulang terus pegatan maupun enggak gitu loh Bu. Kan 3 bulan sudah cukup untuk membuat kemarahan itu menguap dan berganti dengan rindu. 3 bulan kan cukup ya Bu ya, untuk menguapkan kemarahan itu loh Bu. Pegel hilang loh Bu, terus ganti dengan rindu, itu kan cukup 3 bulan. Loh, kan iya toh, ketok sing wedok nguruki anake gawe PR, ketok sing wedok mikir yo saken ae iya. Wong wis ndak sida anu wis rujuk ae kan iso itu. Bener enggak Bu? Ya. Tujuannya juga supaya menghindari pengaruh eksternal. Kalau masa iddah itu pulang ke rumah orang tua, di kono malah dipengaruhi. Ya wes pegatono wae. Kon layak dapat yang lebih baik. Kan mangono. Nggih napa nggih? Iya. Belum lagi kalau keluar dari rumah itu banyak fitnah godaan. Kok digodho wong lanang liya. Nggih napa nggih? Iya. Makanya 3 bulan harus 3 kali kuru harus tinggal di situ, jangan pore. Dipatuhi apa ndak ya? Dipatuhi apa mboten? Aturan ini lho Bu. Mboten, begitu tukaran mulai ndak oleh ngono iku lho. Tolong tetap tinggal satu rumah. Nek perlu macak sing ayu, dekne wong pegatan. Lanjut. Illa ayati nabi fahishatin mubayyin. Kecuali kalau si perempuan itu mengerjakan perbuatan keji yang nyata. Misale masa iddah tinggal di rumah suami, nglebokno wong lanang liya. Ngene kudu diusir ngene iki. Ya, ndak bener berarti ya kudu diusir. Mulya wis kono. Wes gowo kabeh koper-kopermu ngono ya. Wae masa iddah tinggal di rumah suami nggo mlebokno wong lanang liya atau di rumah suami dia bating-bating apa jenenge? TV, bating-bating TV, bating-bating anu untuk meluapkan kemarahannya kepada suami. Dibuanting TV-ne, ya. Moko tuwa dibalang ember, ya. Dia wis tuku bensin sak curigan ngancam kate ngobong omahe wis sing lanang misale. Tak obong omahe, misale ngono, ya.
Atau wis bingung ae ninggano lading iso bantal. Ngene tak ketok. Wah, iki wong wedok ngene bahaya. Ya wis ditokno ae teko omah iku, gitu lah. Iya kan? Lho diketok temen apa? Iya kan? Lho, ada kejadian itu. Ada loh, dipotong loh. Menjelang cerai dipotong suaminya loh. Apa artinya hidup sesudah itu? Maka ada illa ayati nabi fahisatim bazina. Lho nek ngamuk-ngamuk di rumah dibuanteng sembarangan entek barang iku kok. Tapi kalau enggak di surat At-Tolak wa askinuhunna min haitsu apa masakantum. Ya tempatkan mereka. Pakai kata sakan itu artinya tenang. Bikin perempuan itu tenang di rumah itu. Nah, kalau enggak ngisru kan gitu ya sama Saidah itu ya. Terus lanjutan ayat. Watilka hududullah. Iki batasan-batasane Allah. Hudud iku dipakai untuk menyebut hukum hudud bisa, dipakai untuk menyebut larangan-larangan Allah bisa, batasan-batasan Allah bisa. Tilka hududullah. Iki batasan-batasane Allah. Tersing lho Bu, mentalak harus pada waktu yang benar. Iku batasan yang ditetapkan oleh Allah. Kewajiban suami dan istri untuk sama-sama memperhatikan kapan iddah berakhir. Ini batas yang ditetapkan oleh Allah. Si lelaki tidak boleh mengeluarkan istri dari rumah dalam masa iddah raj'i, itu batasan dari Allah. Si istri tidak boleh porek, tetap harus tinggal sama suami, itu juga batasan dari Allah. Ibaratnya loh Bu, batas ngene lho. Ono ternak dibikin batas. Ngerti ndak sampean? Tak wangkiti rek, kon tak wangkiti. Tilka hududullah. Iki wangkite ya. Berarti tidak boleh melewati batas pagar yang sudah dibikin oleh Allah. Itu loh Bu. Sampai ngono Rasul pengingatannya. Tilka hududullah. Iki lho, batasnya lho ya. Batasnya kata Allah. Lanjutkan ayat. Wa may yata'adda hududallah faqad dzalama nafsa. Barang siapa yang melewati garis batas yang ditetapkan Allah, sungguh dia mendolimi dirinya sendiri. Saya tanya, iki ternak SDKI pager. Apa sebut kok dikai pager? Metu cendak kecemplung jurang. Nggih apa ndak? Mungkin ono jurange pinggire. Ndek kene akeh serigala. Iya apa ndak? Bu. Barang siapa melanggar batas yang ditetapkan Allah, dia mendolimi dirinya sendiri. Mendolimi merugikan dirinya sendiri. Dolim sama dirinya sendiri itu selain dia membuat dirinya harus menanggung dosa karena melanggar larangan Allah, bisa mendapat murka Allah, tapi Bu, melanggar larangan-larangan ini itu juga membawa potensi kerugian bagi diri sendiri. Contoh. Coba tadi kalau ditalak bukan pada waktu yang benar, masa iddahnya menjadi makin berarti belajar ini malah rugi toh. Terus ada aturan lagi, berarti aturannya kan dulu kalau ditalak waktu haid istrinya harus digojo. Nggih ngomong nggih, ditunggu suci lalu suci lagi kan malah ruwet mentalake, iku malah double gitu. Malah ruwet. Itu. Istri kalau keluar dari rumah suami ketika apa jenenge? Masa iddah, siji ndak oleh blonjo. Loro ya menutup peluang untuk rujuk, padahal rumah tangga sebetulnya masih bisa dipertahankan toh Bu, kadang-kadang itu hanya karena kita malah menjauh dari suami padahal kesempatan untuk mengembalikan hubungan itu ada, kita malah langsung pokok. Nah itu merugikan sampean sendiri, belum anak-anak mengalami trauma macam-macam ini nanti ya. Lanjutan ayat la tadri, kamu tidak tahu, la'allallaha, bisa jadi, la'alla itu bisa jadi atau mudah-mudahan, la'allallaha yuhditsu ba'da dzalika amra, kamu kan tidak tahu, bisa jadi
Sesudah itu Allah membuat satu kejadian yang baru. Ojo tergesa-gesa, pokoknya lah mulai gitu loh Bu. Karena kamu tidak tahu dalam 3 bulan itu bisa jadi ada sesuatu yang baru. Bisa enggak? Misal. Tadinya cerai itu gara-gara kesalahpahaman pesan WA. Curiga istrinya selingkuh, curiga suaminya selingkuh, tukaran, akhirnya jatuh talak. Ternyata dalam 3 bulan itu akhirnya terbukalah fakta yang sebenarnya bahwa pesan WA itu sebetulnya hanya kesalahpahaman, bukan bukti perselingkuhan. Bisa apa enggak itu? Bisa. Makanya joko susu mulai, joko susu purek gitu loh. Gitu loh. La tadri, kamu itu tidak tahu. La Allah yuhditsa ba'da dzalika amro. Karena dalam masa 3 bulan itu 3 kali kurun itu bisa jadi ada kejadian baru. Misalnya tukaran pegatan gara-gara sing wedok iku omongnya kasar, omongnya ngelamak. Bisa jadi dalam 3 bulan istrinya sadar. Nggih napa nggih? Terus berubah, terus moro sopan santun. Kan iso ae Gusti Allah iso ngorak-ngalik ati. Cerai gara-gara suaminya tidak sholat selama 3 kali kuruk kan bisa jadi Bu. Tiba-tiba suaminya mau ngalih pateng yang masjid, mau sembahyang, ya iso ae, ya iso ae berubah wong itu kan daru gitu ya. Dan seterusnya bisa jadi Bu selama 3 bulan itu tiba-tiba sebelum talak jatuh itu. Atau gini loh Bu, rumah tangga tidak punya anak sekian tahun, gitu loh Bu maksudnya Bu. Rumah tangga tidak punya anak sekian tahun. Nah, lalu jatuh talak. Kalau boleh pegatan temen. Tapi karena tinggal satu rumah, akhirnya tidak tahan suaminya. Oleh minggu ketiga terjadi hubungan suami istri. Dilalah kersane Allah, gitu loh. Hamil, bisa apa enggak itu? Bisa. Akhirnya kata pegatan malah tambah wong wis duwe anak iki sing dianggap 20 tahun ndak duwe anak. Lho kan, wong kan. Terus bisa jadi kan kalau bokek temen si istri pulang, suami ketemu mantan pacar lama waktu SMA. Iya kan? Yang lebih baik dari sampean. Sugih, ayu, PNS pisan. Ngejak balen pacare. Apa ndak tambah ngenes sampean Mas? Sementara sampean wis kadung pegatan. Terus kadung bokek, kadung pegatan. Mantan suami CLBK ambek mantane waktu SMA yang lebih hebat segalanya dari sampean. Sampean kabimane ndak nemu-nemu. Apa ndak tambah ngenes ngono iku? Mangkane nek talak ojo bokek tetep tinggal satu. Bisa dipahami ya Bu ya? Itu Allah itu loh saudara itu. Gitu. Terus tak jam lebih sampun. Jadi tadi saya menjelaskan tentang apa Bu? Iddah talak. Insyaallah pertemuan berikutnya kita mungkin bisa jadi melanjutkan sedikit penjelasan tentang ayat di surat At-Thalaq ayat 2 ya, dan seterusnya. Tapi kalau enggak ya bisa jadi kita langsung masuk ke hulu karena ini talak sudah lama. Hulu itu istrinya yang minta cerai. Begitu ya Bu ya. Itu ada pertanyaan enggak? Saya kasih kesempatan yang mau kundur silakan, yang masih tanya silakan. Ada yang mau tanya silakan, yang mau kundur silakan. Bu Ida kapan mana sing nyalip aku di kono itu ya? Bu ini Bu nyalip saya di sana di jalan. Oh enggak, yang nyalip saya di sana itu siapa? Di jalan raya pinginane. Mata saya minus, aku udah tindak pokok yang sampean di embung. Pak Usman gitu, Bu sopo pinginane koyo jenengan paling sampean ini. Beliau ini saya lupa di kono ya. Aku ku minus 6 Bu, ndak ketok motoku ya jane ya. Hati doang. Astaghfirullahaladzim, 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 astaghfirullahaladzim.
أستغفر الله العظيم 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 أستغفر